Upu. Hmm. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk tipe data di dalam JavaScript ada berbagai macam. Kak, mau tanya, Ya, tadi kan katanya boleh. buat bikin variabel bisa pakai var atau let ya. Nah, itu bedanya apa Benar. sih? Jadi var itu dia eh, apa ya? Intinya dia lama ya. Sebelum menggunakan Lite biasanya dulu menggunakan var. Nah, setauku ada kelemahan di variabel var. Ada kelemahan. Kenapa? Jadi dia diperbarui menggunakan LED. Nah, aku agak lupa kelemahan var di JavaScript. Nah, kelemahannya nih. Jadi ada berbagai macam kelemahan, ada problemnya banyak nih. Nah, kalau menggunakan var itu yang pertama biasanya adalah hoisting. Ada namanya hoisting. Jadi, misal nih, kita bikin sebuah variabel nih di sini, di bawah ini. Yes. Jadi misal kita bikin variabel di bawah. Nah, di sebelah atas nih, kita misal memanggil variabel tersebut. Kan nggak bisa ya? Karena sebuah function di atas itu kan misal kita bikin ini, function. Nah, misal kita memanggil variabel kalimat gitu ya, misal. Nah, ini kalau kita pakai let ini nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena let ini baru dideklarasikan itu di bawah setelah function gitu. Nah, beda halnya kalau var. Kalau var itu dia meskipun letaknya di bawah, dia bisa naik ke atas gitu. Jadi nanti kan kita susun kan. Jadi kira-kira yang duluan variabelnya yang kita deklarasikan yang mana. Nah, itu untuk var sendiri dia malah naik ke atas tuh, namanya hoisting gitu. Jadi kelemahannya seperti itu. Jadi kan nggak boleh tuh variabelnya aja belum kita deklarasikan tapi si function atau yang lain udah bisa manggil. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, itu yang pertama. Lalu ada lagi yang biasanya itu yang aku paham itu tentang var ini dia bisa dideklarasikan ulang. Jadi misal nih, aku bikin nanti misal bikin var kalimat. Nah, nanti di bawahnya ini aku bisa bikin lagi var kalimat dengan eh, value yang berbeda gitu. Kan nggak boleh ya. Jadi sebuah variabel satu nama variabel itu hanya boleh menampung maksudnya satu variabel itu hanya boleh dideklarasikan dengan satu nama gitu, nggak boleh double-double namanya. Nah, ntar yang manggilnya bingung nih. Misal di sini adalah halo dunia gitu kan. Nah, nanti yang manggil tuh bingung nih. Ini manggilnya ini atau manggil yang ini gitu. Nah, ini kalau di Visual Studio Code udah merah nih. Tandanya salah nih. Nah, kalau var sendiri kelemahannya itu. Jadi kita mau bikin variabel baru meskipun sama, dia nggak error gitu. Itu sih kalau yang aku paham ya. Kalau yang lain jadi mungkin itu sih. Jadi kalau LED dia udah bisa secure ada pengamannya. Jadi untuk LED itu dia tidak bisa dideklarasikan ulang gitu. Dan Oke, kalau terima misalkan kasih. menggunakan var ya, misal nih, aku bikin sebuah function, ini kan, bikin sebuah function. Nah, dalam function itu namanya ada scope, ada ruang lingkup. Nah, kalau aku bikin di sini sebuah variabel, maka variabel gitu ya. Maka variabel yang ada dalam function ini dia hanya berlaku di dalam function aja gitu. Itu kalau kita menggunakan let. Tapi kalau menggunakan var, variabel yang kita definisikan di dalam function ini dia dapat berjalan di luar function. Nah, itu kan nggak boleh tuh. Jadi apapun yang kita definisikan di dalam function ya udah berarti hanya berfungsi di dalam function aja, nggak boleh berlaku di luarnya. Seperti itu. Gitu sih. Jadi beberapa kelemahan-kelemahan itu menjadikan deklarasi variabel yang semula var diganti menjadi let.
Oke, semoga terjawab ya. Oke, Terima kasih. sama-sama. Oke, selanjutnya tadi kita udah belajar tentang apa tadi? Tipe data. Sebentar ya. Aduh, udah belajar tentang tipe data. Setelah itu kita coba belajar tentang metode-metode string nih. Nah, misalkan di sini string method. Dalam JavaScript sendiri itu misalkan kita nih mendeklarasikan sebuah string nih. str misal hello world. Nah, di sini misal kita bisa nih mengambil beberapa karakter. Misal kita ingin mengambil sebuah kata word aja nih, word. Nah, itu bisa nih menggunakan sebuah function, misal res menggunakan sebuah function dengan nama substring. Substring. String, lalu kita definisikan nih. Substringnya ini dia ada start number, ada end number. Jadi dia dimulai dari karakter keberapa dan diakhiri di karakter keberapa gitu. Nah, di karakter apa namanya ini? String ini paling depan itu dia dihitung mulai dari urutan ke 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal kita 6 nih. 6 itu untuk startnya, lalu akhirannya 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita 11 gitu. Kenapa 11? Karena untuk di akhiran sendiri n itu dia akan mengambil karakter sebelum yang kita tuliskan ini. Kan untuk sampai di D itu kan dia butuh di D itu dia nomornya kan 10 nih. Nah, karena kita ingin mengambil yang D juga, maka kita tulis 11 gitu. Jadi istilahnya yang N ini angka berapa minus 1 gitu lah. Jadi biar bisa diambil angkanya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat outputnya, kita bisa gunakan console log res. Coba ya. Di dalam nah, di sini di konsol. Nah, tadi ada yang salah nih. Kalimatnya udah kita deklarasikan nih. JavaScript 16. Ada yang salah nih. Nah, nih. Belum aku hapus. Oke. Nah, nih. Word kan. Jadi tadi yang semula dia misal kita console log str. Jadi yang semula dia hello world, kita bisa ambil dia per kata atau per apapun sesuai kemauan kita nih. Kita ingin mengambil karakternya dari indeks keberapa sampai indeks keberapa gitu. Itu kita bisa menggunakan metode JavaScript dengan nama metodenya adalah substring. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi hmm, yang misal kita bikin let welcome, selamat datang. Nah, kita di sini ada lagi metode string yang namanya sub str. Jadi sub str itu untuk apa? Jadi di sini untuk menampilkan string dari karakter awal. Jadi karakter awal nanti kita definisikan nih karakter awalnya indeks keberapa dan indeks kedua itu panjang karakternya mau seberapa panjang, mau berapa karakter. Contohnya seperti ini. Let output sama dengan welcome titik sub str. Kita bisa definisikan nih from. Nah, from berapa? Misal kita ingin mengambil dari datangnya aja nih.
Ya udah berarti kita hitung nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salah nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kan. Nah, lalu mau panjang karakternya mau seberapa panjang nih gitu. Jadi kalau yang sub STR ini dia menggunakan panjang karakternya. Kalau yang di substring kan dia kita ambil dari indeks terakhir kan yang akan kita ambil kan. Nah, kalau di sini kita mau panjang karakternya berapa panjang. Nah, misal kita sampai datang nih. Nah, datang ini karakternya berapa panjang nih? Kita bisa hitung nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Kita bisa tulis. Nah, kalau kita konsol welcome console log output. Nah, ini kalau kita lihat di browser, ini selamat datang, ini kan database-nya juga datang gitu. Jadi substring sama substr ini fungsinya hampir sama, sama-sama untuk mengambil, mencomot beberapa karakter ya dari suatu variabel, tapi metode yang digunakan beda. Jadi yang substring sendiri dia kita ambil dari karakter parameternya dari karakter pertama dan parameter kedua dari karakter terakhir indeks keberapa gitu ya. Tapi kalau di sub str itu di parameter pertama, di functionnya, di parameter pertama itu kita mengambil indeks yang akan kita mulai itu dari indeks keberapa. Nah, setelah itu parameter kedua kita mau mencetak itu mau seberapa panjang, mau berapa karakter. Nah, itu nanti bisa menggunakan sub str. Oke, itu untuk sub str. Nah, selain itu ada yang namanya hmm, replace. Replace sama dengan selamat datang. Jadi sesuai namanya ya, replace itu apa? Jadi replace itu adalah ditumpuk gitu lah, diganti. Select replace output sama dengan, nah ini kita bisa gunakan replace ya, nama novel jangan indeng. Hmm, misal kalimat udah ada ya. Coba aku ini dulu deh. Nah, kalimat ini kalimat biar nggak bingung nih. Kalimat replace. Nah, kita mau ganti nih. Kita yang mau ganti itu katanya apa, kita ingin ganti apa gitu. Misal ya, di selamat datang ini kita mau ganti datangnya. Datangnya mau kita ganti. Jadi kita datang, nah kita select dulu nih karakter mana yang akan kita ganti. Kita ingin ganti yang datang nih, datang. Setelah itu kita ingin ganti dia jadi pagi. Jadi kita akan ganti selamat datang jadi selamat pagi. Kalau kita lihat di layar, console log, kalimat, setelah itu console log, apa tadi? Replace, replace output. Kita bisa jalankan di browser. Nah ini, selamat datang, dia akan menjadi selamat pagi, seperti itu ya. Jadi itu adalah untuk fungsi yang function replace. Jadi replace ini digunakan untuk mereplace atau mengganti suatu bagian kata atau kalimat sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu. Itu untuk replace. Setelah itu ada lagi function namanya to uppercase. Jadi misal karena kita pakai kalimat aja nih, coba kita komentar dulu. Kalimat sama dengan selamat datang. Selamat datang. Lalu outputnya kita mau kayak apa nih? Misal
upper output sama dengan kalimat, nah, kalimat titik to uppercase. To uppercase. Gini aja. Kita nggak pakai parameter ya. Nah, kalau kita lihat console kalimat lalu console upper output. Nah, maka yang tadi semula dia hurufnya besar kecil karena kita pakai to uppercase gitu kan. Jadi biar dia memaksa dia biar uh, lebih besar. Replace output. Oke, kita komentarin. Oke. Nah, dari yang semula selamat datang, dia akan berubah menjadi selamat datang gitu dengan huruf yang besar semua, uppercase gitu. Tuh, itu untuk function uppercase. Nah, ada lawan katanya uppercase adalah lowercase. Nah, lowercase seperti apa? Ini kita tinggal ganti to lowercase. Tadinya seperti ini, dia akan menjadi huruf kecil semua. Nah, sini. Selamat datang awalnya jadi selamat datang S dan D-nya jadi kecil semua. Itu untuk to lowercase. Nah, setelah itu ada lagi untuk string apa ya? Hmm, untuk menghitung nih, menghitung panjang suatu karakter atau suatu variabel itu panjang dari value-nya seberapa banyak karakternya. Itu misal kita bikin nih, let abjad sama dengan hmm, seperti ini ya. Lalu kita bikin let sama dengan jumlah. Nah, kita bisa hitung nih abjad panjang itu bahasa Inggrisnya apa? Length. Nah, ini aja. Kita bisa konsol log abjadnya dulu, baru kita konsol log jumlah. Nah, jadi di sini kita coba lihat nih. Nah, jadi QWERTY UIOP itu panjang karakternya ada 10. Ada 10 huruf nih maksudnya, 10 karakter. Coba dihitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, benar 10. Nah, itu untuk menghitung seberapa panjang karakter. Itu. Oke. Itu untuk metode-metode atau metode-metode yang ada di dalam string gitu. Masih metodenya masih banyak, tapi yang kita bahas cuma beberapa aja gitu yang biasanya sering digunakan. Seperti itu. Mungkin untuk metode string ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke fungsi atau function. Oke, aman ya semua ya, bisa mengikuti ya. Kalau ada yang ketinggalan atau kesusahan bisa langsung ditanyakan aja ya. Oke, kalau begitu aku lanjut. Kita lanjut ke namanya function. Jadi function atau fungsi itu adalah sebuah blok kode yang dibuat untuk menyederhanakan pemrograman agar proses-proses logika yang sering diperlukan dapat dipanggil kembali dengan hanya menggunakan nama fungsi atau function tersebut. Contohnya seperti ini. Contohnya misal ya, misal nih, ini coba aku hapus dulu semua. Lalu di dalam tag body ini aku coba tambahin ID demo. Ini. Nah, di sini coba aku bikin sebuah function penjumlahan. Penjumlahan. Nah, variabel nanti kita mau misal ingin memasukkan sebuah parameter nih.
Parameternya apa misal? Parameternya adalah misal angka 1 dan angka 2. Nanti tolong dikembalikan, jadi sebuah function itu mempunyai pengembalian ya, return. Tolong dikembalikan angka 1 ditambah angka 2. Nah, ini coba kita nyerempet-nempet ke DOM dulu ya, dokumen object model. Nanti kita belajar DOM di pertemuan berikutnya. Di dokumen add element by ID, ini namanya apa? Demo. Klik inner HTML, jadi kita mau menambahkan di dalam HTML-nya si P, itu adalah sebuah function. Fungsinya apa? Penjumlahan. Nah, lalu parameternya apa nih? Misal kita mau bikin 5 ditambah 10. Ya udah, maka nanti harusnya di dalam P ini hasilnya ada 15. Kita coba cek. Nah, nih 15. Ada 15. Oke. Jadi function itu kita buat agar blok kode itu dapat dipanggil berulang-ulang kali gitu. Itu untuk function. Jadi ya, untuk function itu. Mungkin dari teman-teman misal ada yang sulit memahami apa gimana maksudnya function atau apa, nanti coba boleh ditanyakan ya. Jadi intinya function itu fungsinya seperti itu. Jadi function atau fungsi, misal kita nggak pakai ini deh, nggak pakai ini, biar bisa tampil di konsol log ya. Nah kan konsol log, panggil nih penjumlahan, lalu parameternya apa? Karena di sini kita mendefinisikan ada parameter ya. Aduh, kemudian ada parameter nih, parameter 1, parameter 2 nih. Nah, kita bisa definisikan di sini misal 4 sama ace. 4 sama 5, misal seperti itu. Nah, kita bisa lihat di konsol log ada 9. Nah, jadi di function itu ibaratnya misal kita mempunyai suatu program yang mana program tersebut nantinya berpotensi untuk dipanggil berulang-ulang kali gitu. Nah, kita bisa membuat sebuah function nih, daripada daripada kita harus apa ya? Daripada kita harus membuat kodenya seperti ini terus. Misal kita mau bikin angka. Ini contoh kode sederhana nih ya. Kita bikin angka nih. Nah, setiap kita ingin memanggil angka 1 tambah angka 2, kita harus panggil lagi angka 1 tambah angka 2. Lalu kita ingin manggil lagi, kita bisa kita panggil lagi angka 1 tambah angka 2 dan seterusnya gitu kan. Nah, ini untuk misalkan kodenya cuma seperti ini. Gimana misalkan nanti kodenya banyak nih, rumit gitu kan. Kan nggak mungkin tuh kita panggil kode yang rumit berulang-ulang kali. Nah, kita bisa bungkus dia, bisa satukan dia, bisa di apa ya, dikemas menjadi sebuah function gitu. Jadi nanti kita tinggal panggil nama functionnya aja. Kenapa? Karena nanti kode-kode yang lain itu sudah mengikuti di dalam functionnya seperti itu. Oke, itu untuk function. Lalu di dalam sebuah apa namanya, sebuah JavaScript itu ada namanya operator. 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 Nah, itu ada operator macam-macam nih. Ada sama dengan, kalau di sini, nah, pakai fontnya beda ya. Nih, oke, jadi misal di sini operator ya, itu ada sama dengan, ada sama dengan 3 kali. Jadi sama dengan yang 2 sama yang 3, ini bedanya apa? Ini sama dengan yang 2 sama yang 3, ini bedanya kalau yang sama dengan 2 itu sama dengan aja. Kalau yang sama dengan 3, dia sama dengan harus identik nih. Identiknya apa? Jadi identiknya misal nanti tipe data A dan tipe data B itu harus sama-sama misal string sama string gitu. Tapi misal kalau yang sama dengan doang itu misal ada string dengan angka 12, tapi ada integer dengan angka 12, ya udah yang pakai sama dengan dia hasilnya true. Tapi kalau menggunakan identik dia hasilnya false. Kenapa? Dari tipe datanya aja udah nggak sama. Jadi yang pertama ini untuk
sama dengan, untuk menyamakan value-nya aja. Kalau yang sama dengan 3 ini dia menyamakan hingga sampai tipe datanya. Lalu ada lagi yang namanya tidak sama dengan. Jadi tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Itu bisa menggunakan ini. Setelah itu ada lagi menggunakan ini. Jadi ini lebih besar ya. Jadi misal A lebih besar dari B. Itu bisa menggunakan ini. Lalu ada lagi ini. Lebih kecil. Jadi A lebih kecil dari B. Itu bisa menggunakan ini. Kecil. Lalu ada lagi lebih besar sama dengan. Misal ada pertanyaan, ada soal 10 lebih besar sama dengan 10. Hasilnya apa kira-kira? Hasilnya adalah true. Kenapa? Karena kalau menggunakan lebih besar sama dengan, itu angkanya yang sekarang itu masih dianggap gitu. Ini sama dengan yang sekarang masih dianggap. Lalu ada lagi yang eh, kurang sama dengan. Sama nih. Definisinya sama, cuman kebalik. Yang satunya lebih besar, yang satunya lebih kecil. Lebih kecil sama dengan. Itu untuk operator pembanding. Ini ada operator pembanding. Operator pembanding. Lagi nih, operator yang namanya operator aritmatika. Operator aritmatika. Nah, operator aritmatika itu apa aja nih? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada persentase atau modulus. Jadi modulus ini nanti bukan kita menghitung persen, itu bukan ya. Di dalam bahasa pemrograman itu kalau menggunakan persen itu bukan kita dalam artian mencari persen, itu bukan, tapi di persen ini kita mencari namanya modulus. Modulus itu apa? Jadi modulus itu adalah sisa hasil bagi. Misal 10 dibagi 3 itu modulusnya adalah 1. Paham nggak sampai sini? 10 dibagi, kalau nggak percaya nih di sini ya. Konsol log, nah 10 modulus 3. Nah, misalnya berapa nih? 1. Oke, sampai di modulus semua paham ya? Jadi modulusnya sisa hasil bagi. Jadi 10 dibagi 3 kan harusnya 3, sisa 1 kan. Ya, sisanya ini 1. Nah, itu adalah modulus. Seperti itu. Itu untuk modulus. Lalu ada lagi yang namanya increment. Increment itu adalah gini. Increment itu tandanya itu. Jadi increment itu adalah penjumlahan. Penambahan lah. Increment, decrement kan. Jadi increment itu diibaratkan penjumlahan ditambah plus 1. Kalau decrement itu modelnya apa? Kodenya seperti ini operatornya. Nah, itu artinya adalah minus 1 dikurang 1. Misal, kita bikin sebuah angka nih. Aduh, 10 plus. Nah, jadi misal teman-teman teman-teman lagi pergi toh, lagi pergi kemana gitu kan. Terus ada menemui pijat plus plus. Nah, berarti itu pijat plus 1. Nah, satunya itu apa? Nanti silakan diterjemahkan sendiri. Plus 1. Kalau ini kan 10 plus plus. Jadi hasilnya nanti berapa? 11. No, nggak bisa tuh. Kenapa ya? Invalid left hand side expression in postfix operation. Coba kita sepertiin deh. Let angka sama kita buat nih. Let uh, let misal hasil sama dengan angka plus plus plus. Nah, tinggal panggil hasilnya. Hasil. Nah, 10 kan? 10. Kenapa nggak bisa nih? Nah, ayo, kenapa ayo? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kalau kita tambah 1, bisa nih. Nah, 11. Angka plus plus
3 kali udah salah dong. Invalid. Nah, 10. Kenapa? Kenapa? Kenapa ya? Pokoknya itu ya, pokoknya itu. Jadi pokoknya nantinya teman-teman kalau misalkan jadi ini biasanya itu digunakan misalkan teman-teman nih bikin suatu tabel lalu ada bikin ID kan. Nah, ID kan harusnya urut tuh. 1 2 3. Nah, itu biasanya kita bisa menggunakan plus-plus ini bisa nih. Tapi aku agak lupa nih, kenapa di sini error ya? Hmm, lucu. Ya, seperti itulah. Oke, lanjut ke operator logika. Logika. Nah, logika ini banyak nih. Ada dua, logika AND sama logika OR. Jadi AND ini dan, bahasa Inggrisnya ya. AND, dan. Lalu ada operator OR atau. AND dan atau. Nah, pokoknya itulah. Dan atau lah. Jadi kita bahas dulu yang AND. AND itu tandanya seperti ini. AND. Nah, ini AND. Kalau OR, dia tandanya seperti ini. OR. Pakai, ya itulah. Pakai apa namanya? Pipe. Bahasa keyboardnya pipe. Double pipe. Nah, kalau misalkan kita ibaratnya nih, true, and, true. Nah, hasilnya apa nih? Jadi ini untuk n semua ya. Benar dan benar itu hasilnya adalah benar. True. Kalau true, and false hasilnya adalah false. Kenapa? Karena kalau dia n itu dia harus memenuhi kedua syaratnya. Syaratnya apa? Jadi syaratnya nih true, nah sama false. Nah, kan nggak nyambung nih, maka dia hasilnya false gitu. Tapi kalau misalkan false and true, hasilnya apa? Ya false. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi kedua syaratnya gitu. Tapi beda halnya jika kita false and false. Biasanya apa? True. Kenapa? Karena dia memenuhi kedua syarat. Enggak sampai sini. Itu untuk operator logika dengan n ya. N. Lagi operator logika yang namanya adalah apa tadi operator logika yang namanya OR. OR. Nah, ini misal true or true. Nah, dia hasilnya apa? True. On true or false. Dia hasilnya apa? True. Nah, paham kan? False or true. Hasilnya apa? True. Nah, kalau false or false, hasilnya apa? False. Oke, sampai sini. Kira-kira ada yang masih bingung mungkin tentang operator? Oke, hebat. Berarti paham semua ya. Alhamdulillah. Mantap. Oke, itu untuk operator logika. Jadi operator logika nanti teman-teman bisa lihat nih kalau di internet tuh aku dulu waktu SMK itu ada pelajaran yang namanya sistem komputer. Sistem komputer tuh membahas tentang operator logika gitu ya. Jadi kita di sini coba operator. Oh ya, kalau di kuliah tuh dulu ada pelajaran bahasa operator tuh matematika diskrit ya. Teman-teman pernah mengalami ada matematika diskrit. Itu mengasah logika banget nih. Nah ini, operator logika nih. Nah, nih, and, or, atau ada yang not, dan macam-macam lah. Seperti itu ya mungkin teman-teman ya. Oke, setelah itu, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita masuk ke bagian kondisional. Kondisional. Nah, kondisional atau percabangan merupakan suatu logika dasar.
logika dasar untuk membuat sebuah program. Dengan kondisional, kita dapat mengarahkan suatu program dengan pengecekan suatu kondisi. Apakah kondisi tersebut memenuhi suatu syarat atau tidak. Nah, biasanya kondisional ini sering kita sebut sebagai control flow. Misal, biasanya itu menggunakan if ya. Jadi bisa menggunakan if, bisa menggunakan switch case, bisa menggunakan banyak sih. If else, seperti itu. Misal, kita bikin sebuah umur nih. Umur sama dengan 9. Kita bikin if jika umur kurang dari 10 tahun, maka tolong lakukan ini. Tolong lakukan misal console log, nyampe, sudah memasuki usia balita. Nah, itu console log nih. Kita lihat nih di browser. Nah, sudah masuki usia balita nih. Tapi misalkan di age-nya ini kita ganti 12. Dia nggak akan tampil nih. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Jadi sebuah conditional atau control flow itu biasanya kita tentukan dulu syaratnya apa. Nah, di sini kita tentukan syaratnya nih. Umur lebih kecil dari 10, maka dia benar. Tapi kalau umur dia tidak memenuhi ini, umur lebih kecil dari 10 tapi ini tidak memenuhi, kan 12. 12 lebih kecil dari 10 kan berarti false ya, salah. Maka dia tidak memenuhi ini. Maka dia akan kelempar keluar. Seperti itu. Itu untuk conditional. Untuk if ya, itu untuk if. Lalu misal ada if, ada namanya if else. Jadi selain itu, gitu, maksudnya gitu. Jadi kita coba lihat ya. Nah, seperti ini misal. Jadi di sini kan ada nih, kalau age-nya memenuhi kondisi ini di bawah 10 tahun, maka tampilkan ini. Tapi jika tidak memenuhi ini, maka masuk ke else. Jadi else maksudnya selain itu gitu. Jadi selain yang di atas, selain itu, maka masukkan yang ini. Jadi kalau misalkan kita lihat hasilnya apa? Hasilnya adalah sudah masuki usia remaja. Seperti itu. Jadi itu untuk if else ya. If else. Oke. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan sampai conditional aman ya semua ya. Oke, kita masuk lagi ke conditional dengan syaratnya lebih dari satu. Misal, let nilai dengan 66. If uh, bentar lagi, santai yuk. If nilai lebih besar dari 90, maka silahkan maka silahkan tambahkan ini sangat baik seperti itu ya. Tapi ini syarat yang pertama nih. Lalu kita lagi nih, misal yang di atas ini syaratnya tidak memenuhi, pasti dia akan ke bawah kan. Nah, tolong kita berikan lagi bisa nih. If nah, kita berikan syarat lagi nih. Jika nilai kurang dari 90 dan nilai lebih besar sama dengan 75, maka tampilkan yang di bawahnya. Misal baik. Jadi if else if ini bisa banyak gitu. If else if dan lainnya bisa banyak. Lalu misalkan yang terakhir, selain itu semua, selain yang di atas semua, jika tidak memenuhi semuanya, kita bisa berikan else gitu paling terakhir biasanya. Else misal error. Kita lihat hasilnya apa? Nah, karena nilainya dia adalah
66, ya kan? Ya, 66 harusnya munculnya apa? Error. Nah, kenapa dia nggak muncul nih? Karena kita nggak pakai namanya console log. Guys. Nah, ini error. Nah, ini error nih. Nah, bener kan? Itu untuk yang namanya control flow atau percabangan. Selain itu, ada namanya looping atau perulangan. Nah, kita coba hapus dulu, kita masuk ke bagian looping. Looping, misalnya nih, kita masuk dulu nih, kita bikin variabel kosong, misal output sama dengan kosong, ya kan? Lalu kita mau bikin for, nah, jadi mau bikin looping itu uh, programnya apa? Metodenya adalah menggunakan for. I sama dengan 1. Dimulai dari angka berapa maksudnya? 1, lalu I kurang dari 10. Tolong dicetak I sampai kurang dari 10 ya. Oke, setelah itu ada lagi I plus plus. Maksudnya apa I plus plus? Maksudnya adalah setiap perulangan itu tolong ditambahin 1. Jadi setelah I-nya 1 nanti tambah jadi I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9 gitu. Jadi paling akhir 9. Karena dia lebih kecil dari 10 ya. Setelah itu kita bisa masuk nih output. Nah, kita bikin plus sama dengan I plus urutan 1 sampai 10. Kita kasih BR, jadi dia turun ke bawah. Nggak bisa dong. Kita harus pakai dia console log. Console log. Siapa? Output. Tolong, jadi plus sama dengan itu maksudnya ditambahin ya. Ditambah terus. I plus. Nah, urutan 1 sampai 10. Kita lihat hasilnya, maka menjadi seperti ini. Wis, mantap. Oh, nggak bisa. Ya ini deh, jadi perulangan ya, dia diulang terus nih. Dari 1 sampai 10. Nah, ini karena kita di JavaScript itu pindah barisnya apa sih? Aku lupa deh. N ya sepertinya ya. Bukan. Biar lebih rapih nih. N. Ah, tuh. Nah ini nih. 1. Lalu jadi 2. Lalu 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8, 9. Ya kan. Nah itu diulang nih. Jadi kita nggak perlu nulis urutan 1, 2, 3. Itu jadul tuh. Kita bikin kalau anak IT itu bikinnya menggunakan looping, diulang sampai memenuhi suatu kondisi tertentu. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Ini teman-teman bisa coba pelajari lagi dasar-dasar JavaScript di mana teman-teman bisa coba nyari di W3 School. Nah, di W3 School ini teman-teman coba lihat di bagian JS. Nah, ini nanti coba teman-teman pelajari nih dasar-dasarnya aja nih. Gitu. Oke. Mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin?
dari apa yang sudah aku sampaikan? Apakah ada yang kurang jelas atau bingung atau apa? Bisa ditanyakan. Oke, nggak ada, berarti jelas semua ya. Alhamdulillah. Oke. Tadi yang baru hadir Sopi. Oke, mungkin itu kalau misalkan nggak ada pertanyaan, aku tutup ya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Lalu, sebelum aku tutup, tugasnya dong. Masa nggak kasih tugas? Jadi yang tugas HTML kemarin gimana? Udah bisa mengerjakan semua? Udah, Kak. Oke, mantap. Jadi coba aku cek ya, aku belum sempat cek soalnya. Nah, tugasnya nih teman-teman nih, di kolom chat ya, silahkan langsung di copy nih. Itu tugas yang kemarin, yang bootstrap. Lalu yang tugas JavaScript, linknya ini, JavaScript. Nah, JavaScript, linknya ini. Jadi tugasnya untuk minggu ini ada 2 ya. Sampai Sabtu depan itu tugasnya 2. Yang pertama bootstrap, yang kemarin materi kemarin itu ada tugas. Lalu tugasnya membuat layout aja. Lalu untuk yang tugas hari ini ada JavaScript. Teman-teman mengimplementasikan nih tentang apa yang udah kita pelajari tadi, tentang ada metode dan tentang ada function, tentang metode string, lalu looping gitu. Nanti coba teman-teman praktekkan. Kira-kira teman-teman sampai sini paham nggak nih? Nanti kita lihat hasilnya melalui tugas seperti itu. Oke? Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Aku tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Aku tutup teman-teman semua yang terima kasih teman-teman semua yang udah bisa hadir. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.